Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan pula tercurahkan kepada keluarga, sahabat dan umatnya yang selalu senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Dr. Ahmad Mujib MA, yang kami hormati rekan-rekan serta para pemirsa dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Perkenankanlah, nama saya Wawan Setiono, mahasiswa program Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dengan nomor NIM 215022 00093. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan review buku karya Jajat Burhanuddin edisi kedua Kencana 2017 dengan judul Islam dalam Arus Sejarah Indonesia. Sebelum memasuki ke pembahasan, marilah kita ulas terlebih dahulu biografi penulis buku Islam dalam Arus Sejarah Indonesia, yaitu Profesor Dr. Jajat Burhanuddin MA. Beliau merupakan salah satu guru besar dan dosen tetap UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau mengampu dalam bidang ilmu sejarah dan kebudayaan Islam. Beliau lahir di Bogor pada tanggal 19 Januari 1967. Jenjang akhir pendidikan beliau adalah S3 di Universitas Leiden, Belanda. Pada pembahasan buku Islam dalam Arus Sejarah Indonesia, menempatkan Islam dalam proses sejarah masyarakat dan wilayah yang kini disebut dengan negara Indonesia, negara kita tercinta. Tentu saja Islam adalah salah satu dari banyak unsur yang terlibat dalam proses sejarah Indonesia atau Nusantara yang sangat panjang. Begitu pula umat Muslim hanya satu dari sekian penganut agama yang hidup dan dapat memberikan warna dalam sejarah Indonesia. Dalam sejarah Indonesia, tidak diragukan lagi bahwa kehadiran Islam telah memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi proses perkembangan masyarakat Indonesia pada tempo dulu. Salah satu kontribusi yang menonjol adalah meletakkan landasan yang kukuh bagi suatu proses komunikasi, kemudian interaksi sosiokultural di antara berbagai masyarakat di wilayah-wilayah yang tersebar di berbagai pulau. Hal tersebut dikarenakan Islamisasi yang berlangsung, kemudian dengan meningkatnya jaringan perdagangan di Asia, kemudian membuat masyarakat Indonesia itu menjadi terhubungkan satu sama lain. Bukan hanya dengan tali agama, juga melainkan dengan jaringan bisnis, kemudian diplomasi, kemudian politik. Kemudian Islam juga tampil sebagai salah satu pengikut yang menyatukan berbagai kelompok masyarakat. Tentunya masyarakat yang sangat beragam. Kemudian proses awal Islamisasi di Nusantara yang kerap menjadi sejarah yang kabur, akan tetapi berdasarkan beberapa bukti penting dalam catatan Tionghoa dari Cina, memberikan informasi tentang hadirnya orang-orang Muslim di wilayah Nusantara pada abad ke-7 di wilayah Pulau Sumatera.
karena Pulau Sumatera ini dikenal dengan dalam diplomasi, perdagangan, dan politik Cina pada tempo dulu. Wilayah Sumatera memegang posisi yang sangat strategis tentunya ya, dalam perdagangan jarak jauh yang menghubungkan dunia Muslim ya. Di antaranya ada Timur Tengah, ya, kemudian ada Persia, ada Cina, ya, ada Vietnam, kemudian India, ya, kemudian ada Turki. Ya. Kemudian Muslim, Arab, dan Persia menjadi kontingen utama ya, dalam pergerakan ekonomi maritim. Meski tidak didukung dengan data atau statistik, dikatakan bahwa Muslim dalam jumlah besar telah bermukim ya, di wilayah yang terlibat dalam perdagangan maritim internasional, termasuk wilayah-wilayah kita di Nusantara. Proses Islamisasi yang terkait erat dengan perdagangan laut dan pembentukan kerajaan. Hubungan ketiga aspek tersebut ya, antara Islam, perdagangan, ya, kemudian ada politik, tampil sebagai satu ciri utama ya, proses historis Islamisasi. Nah, kemudian Islamisasi itu dalam prakolonial yang secara tradisional disebut dengan negeri di bawah angin. Perkembangan dalam suasana kosmopolitan di pusat-pusat perdagangan wilayah pantai, Islamisasi juga berbarengan dengan proses transformasi sosial ya, yang terbentuknya jenis manusia baru yang sangat-sangat dengan nilai kosmopolit ya, dari kota-kota dagang di Nusantara. Dari sinilah kita mengenal antara lain dari sistem ekonomi yang berbasis modal bergerak, kemudian sistem bunga, kemudian sejumlah unsur lain yang sulit ditemukan dalam model ekonomi tradisional agraris di pedesaan pada zaman dulu. Kemudian perkembangan tersebut selain dengan posisi penting Sriwijaya dalam maritim perdagangan maritim pada abad ke-7 hingga abad ke-12, bahkan hingga berjalan di abad-abad berikutnya ya, Sriwijaya menguasai Selat Malaka yang sebelumnya Selat Malaka ini dikuasai oleh kerajaan Melayu. Nah, jadi kemudian kerajaan Sriwijaya mulai dikenal baik di kalangan dunia Arab ya, dunia Persia ya, yang disebut dengan istilah Zambaj ya, atau Zambak, yang digunakan sebagai sebutan kerajaan Sriwijaya. Nah, dengan pusat kota yaitu di Palembang. Sekalipun Sriwijaya secara resmi menganut agama Buddha, ya, tetapi kerajaan Sriwijaya juga terbuka untuk kehadiran komunitas lain, ya, khususnya pedagang-pedagang Muslim dari Arab, kemudian dari Persia, ya, dari Cina, dari India, dan lain sebagainya. Kemudian pedagang terus berkembang hingga masuk ke ujung timur Jawa. Kemudian kerajaan-kerajaan di Nusantara yang menjadi basis lain lahirnya perdagangan Islam. Hal ini terkait dengan sikap penguasa yang memberikan fasilitas ya, keluasan ya, kepada para ulama untuk berada di lingkungan istana ya, sebagai imam, kemudian imam sholat ya, kemudian guru ngaji, guru agama ya, kemudian penasihat raja, ahli hukum, dan lain sebagainya ya, yang melahirkan karya-karya intelektual keagamaan ya, di berbagai bidang. Kemudian dari 5 aspek tersebut yang kita jelaskan tadi, bahwa pemikiran dan tradisi politik ya, intelektualisme Islam juga menjadi titik fokus pada sufisme dan neosufisme. Yang menjadi pemikiran Islam ya, arus utama pada Islamisasi itu. Maka mereka juga mengatur ya lembaga-lembaga dan praktek hukum Islam ya, yang berkembang kemudian karena kepentingan dari pihak kerajaan yang kemudian untuk membuat lingkungan itu menjadi tertib dan teratur ya. Kemudian dari aspek yang tidak kalah penting ya, dari bahasa-bahasa yang pada umumnya ada ya, di kita ada bahasa Melayu, kemudian tulisan Jawa ya seperti Hono Coroko dan lain sebagainya ya, kemudian tradisi sastra ya. Semua aspek peradaban tersebut telah berjasa
meletakkan landasan kuat bagi proses pembentukan sistem sosial politik dan budaya tentunya, di mana Islam menduduki posisi sentral di dalamnya. Kemudian berdirinya kerajaan-kerajaan Islam ya, atau biasa disebut dengan kesultanan, merupakan suatu proses penting ya, dalam proses Islamisasi di Nusantara. Ya, kerajaan-kerajaan Islam mulai tampil ya, sebagai kekuatan politik ya, hingga menjadi pengaruh besar di masyarakat. Ya. Sumber-sumber sejarah pada masa awal perkembangan Islam di Nusantara menyimpulkan ya, bahwa kerajaan yang pertama kali berdiri adalah kerajaan Samudra Pasa ya, pada abad ke-13 ya, di mana memiliki raja yang pertama adalah Malik As-Saleh ya, yang dinyatakan atau dimerupakan sebagai raja pertama. Malik As-Saleh ini bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang meminta beliau untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, membimbing ya, beliau Malik As-Saleh meminta bimbingan kepada Nabi. Kemudian Nabi juga memberikan gelar kepada Malik As-Saleh dengan gelar Sultan. Kemudian pada abad ke-13, kerajaan Samudra Pasai telah berkembang menjadi satu perdagangan di Asia Tenggara yang menarik. Ya, perdagangan asing pun juga banyak yang berkunjung ke sana. Ya. Dalam catatan Tom Pires menggambarkan bahwa kerajaan Samudra Pasai dulu itu kaya, kemudian makmur dan sebagainya, ya, luar biasa. Kemudian didapati juga banyak pedagang Muslim ya, dari negara-negara lain yang ikut hadir dan ikut serta di dalamnya. Kemudian kehadiran Muslim India, khususnya dari Bengal, ya, menduduki peringkat tertinggi dari pedagang-pedagang Muslim negara lain ya, seperti Turki, Arab dan Persia yang tempo dulu. Kemudian demikian daripada itu, Islam menjadi suatu kekuatan ideologis bagi raja-raja Samudra Pasai tentunya ya, menjadi agen penting dalam proses Islamisasi dan lain sebagainya. Kemudian selain kerajaan Samudra Pasai, yaitu ada kerajaan yang kedua, yaitu kerajaan Malaka yang juga berkembang sama seperti halnya kerajaan Melayu. Ya, kerajaan Melayu juga berkembang ya, di Nusantara juga. Kemudian kerajaan Malaka yaitu menjadi kerajaan yang kedua ya, yang didirikan oleh para Meswara ya, atau yang lebih dikenal dengan Sultan Iskandar Syekh ya, sebagai sebutan nama Muslim. Kemudian perkembangan Malaka juga tidak lepas dari dinamika perdagangan maritim pada Melayu Nusantara pada abad ke-15. Dalam perkembangan kerajaan Malaka, Cina juga menjadi negara yang paling mendominasi perdagangan di Malaka. Jadi memang Cina itu dari dulu penguasa perdagangan ya, bahkan hingga hari ini bisa mengalahkan negara-negara lain ya. Luar biasa sekali negara Cina itu ya. Kemudian semata-mata Cina itu murni untuk kepentingan ekonomi ya, tidak seperti negara-negara bangsa Eropa yang mereka itu cenderung ya, tergoda untuk melakukan penaklukan ya, untuk menjajah kemudian untuk menguasai ya, seperti hanya negara Indonesia yang banyak terjajah oleh negara-negara Eropa. Kemudian kerajaan Malaka jatuh ya, ke tangan Portugis pada tahun 1511 ya. Setelah jatuhnya ke tangan Portugis, muncul kerajaan Perak di belahan barat Nusantara. Kemudian raja yang pertama yaitu di kerajaan Perak adalah Sultan Mahmud Shah ya, yaitu penguasa terakhir dari kerajaan Malaka yang sebelumnya ditaklukkan oleh Portugis. Kemudian saudara tiri Sultan Alauddin ya, Riayat Syekh, kemudian penguasa pertama kerajaan Johor ya. Keduanya merupakan pewaris langsung kerajaan Malaka. Kemudian setelah hancurnya jaringan perdagangan Malaka pada abad ke-16 juga membuat wilayah pesisir Jawa semakin terlibat perdagangan jarak jauh ya. Perjalanan ke Pulau Jawa ini masuk ya. Para pedagang Muslim yang menjadi elit sosial terkemuka kemudian berkontribusi dalam proses transformasi perdagangan di wilayah yang menjadi kerajaan Islam ya, di mana komunitas Muslim berkembang pesat ya, di pesisir pantai ya,
di mana pada saat itu pula kerajaan Majapahit di Jawa, ya, kerajaan Hindu-Buddha di pedalaman Jawa juga runtuh, ya, sehingga muncul kerajaan baru di Jawa, yaitu kerajaan Demak, ya, kerajaan pertama di Pulau Jawa. Kerajaan tersebut juga berdiri pada abad ke-16. Kemudian raja yang pertama di kerajaan Demak adalah Raja Patah, ya, atau Raden Patah sebagai raja pertamanya. Kemudian kerajaan Demak terus berkembang, ya, kemudian hingga bisa menaklukkan ibu kota kerajaan Majapahit di Kediri pada tahun 1527 Masehi. Kemudian kerajaan lain yang ikut berperan penting dalam kerajaan dalam Islamisasi, ya, proses Islamisasi di Jawa, yaitu ada kerajaan Banten, ya, kemudian ada kerajaan Cirebon di Jawa Barat, ya, sehingga berdirinya kedua kerajaan ini erat hubungannya dengan Sunan Gunung Jati tentunya. Ya, beliau termasuk salah satu ulama yang masyhur, ulama yang terkenal, ya. Beliau juga termasuk salah satu wali songo di Jawa. Kemudian di bagian timur Jawa ada Giri Gresik, ya, yang muncul sebagai kerajaan Islam terkemuka, sekaligus sebagai pelabuhan penting, ya, dalam jaringan perdagangan internasional. Giri adalah tempat di mana Sunan Giri, ya, seorang ulama yang masyhur juga, ya, yang terkenal, ya, juga termasuk salah satu daripada wali songo. Kemudian Sunan Giri, ya, dari Gresik juga berkembang, ya, menjadi sebuah kerajaan, dan sekaligus Sunan Giri itu juga ulama sekaligus penguasa. Nah, kemudian kita beralih ke wilayah timur Nusantara, yaitu ada wilayah Maluku Utara. Pada paling awal, ya, mereka menerima agama Islam tentunya. Sejak berinteraksi sosial dan budaya dengan pedagang Muslim di Ternate, sosial dan budaya dengan komunitas pedagang Muslim itu menjadi awal mula, ya, berlangsung dengan intensif, ya. Kemudian ketika Zainal Abidin, ya, naik tahta, kemudian menyebutkan bahwa kerajaannya lah, kerajaan Ternate ini termasuk kerajaan Islam, ya, berikrar, ya. Kemudian selain kerajaan Ternate, yaitu ada kerajaan Tidore, ya, yang dirajai oleh Jamaluddin pada awal tahun, ya, 1495 sampai 1512, ya. Nah, kemudian raja bergelar Sultan ini yang merupakan raja pertama tentunya, ya, yang hadir sebagai kerajaan terbesar kedua setelah Ternate. Akan tetapi kedua kerajaan tersebut ternyata juga tidak akur, ya, perseteruan, ya, di mana perseteruan kerajaan ini dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, ya, bahkan ini dibantu oleh negara-negara Eropa, ya, di mana negara asing, negara Eropa ini Portugis membantu Ternate, kemudian Spanyol membantu Tidore, ya, sehingga mewarnai kerajaan-kerajaan Maluku berikutnya yang tidak akur. Nah, ini mulai negara-negara Barat masuk menguasai Indonesia. Kemudian kita beralih di belahan timur Nusantara, itu selain Maluku tadi ada Sulawesi tentunya, ya. Sulawesi merupakan menjadi wilayah, ya, yang memiliki 3 kerajaan utama di kerajaan Islam, ya, yaitu yang pertama ada Gorontalo, ya, kemudian ada Bone, kemudian ada Wajo, ya, sama seperti halnya kerajaan-kerajaan di Nusantara pada umumnya. Kemudian Sulawesi juga memperlihatkan salah satu pola di mana mengalami proses kemajuan, ya, seiring keterlibatan daripada perdagangan maritim, ya, secara internasional tentunya. Kemudian peralihan kerajaan Gorontalo pada tahun 1605, ya, sebagai kerajaan Islam yang dirajai atau raja pertamanya yang memeluk Islam, ya, dengan nama I Malingkang Daeng Manyonri Kareng, ya, Katangka, ya, Raja Talo yang sekaligus Perdana Menteri Goa, ya, yang diberi gelar Sultan, ya, Abdullah Awalul Islam, ya, jadi pertama yang masuk ke Islam pada tempo dulu, ya. Kemudian prosesi Islamisasi di Makassar
juga bermula ketika ada seorang ulama masyhur ya dari Minangkabau ya yang bernama Abdul Makmur Khatib Tunggal yang tiba di pelabuhan Talong ya, pada tahun 1605. Beliau menaiki perahu ajaib ya, ini ceritanya panjang ya sampai bertemu dengan raja-raja di sana. Kemudian ulama yang Minangkabau yang lain yang juga menyebarkan agama Islam di sana, yaitu ada Tuan Haji Bandang, ya, Tuan Haji Tunggang ya, yang sebelumnya telah mengislamkan Makassar juga ya. Kemudian dalam kondisi yang sama, Islamisasi juga masuk ke Lombok ya, Nusa Tenggara Barat oleh Pangeran Prapen atau putra Sunan Giri pada tahun 1548 sampai 1605. Berdasarkan sejarah di atas, ya, sejarah yang sudah kita kaji tadi, ya, kita ulas tadi bahwa jelas ya, proses Islamisasi di Nusantara melahirkan interaksi sosial budaya yang melampaui batas-batas etnis ya, atau wilayah geografi. Kemudian kerajaan juga bersama kelompok ulama ya, yang berperan sangat penting ya, berarti ya, dalam proses tersebut. Kemudian juga ada raja dan masyarakat yang dulunya beragama Hindu Buddha ya, kemudian tradisional ya, pun juga menerima kedatangan Islam ya, di masing-masing wilayah. Sekalipun di beberapa wilayah itu juga ada perseteruan ya, bergejolak dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang berbahagia. Demikianlah review buku Islam dalam Arus Sejarah Indonesia yang dapat kami sampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat ya, dapat memberikan wawasan bagi kita semua. Tentu banyak kekeliruan, maka kami selaku pemaparan review buku sejarah Islam dalam arus sejarah Indonesia, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.